Psikoedukasi adalah suatu bentuk intervensi psikologi, baik individu ataupun kelompok, yang bertujuan tidak hanya membantu proses penyembuhan klien atau rehabilitasi, tetapi juga sebagai suatu bentuk pencegahan agar klien tidak mengalami masalah yang sama ketika harus menghadapi penyakit atau gangguan yang sama, ataupun agar individu dapat menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi sebelum menjadi gangguan. Selanjutnya ada fokus dari psikoedukasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendidik partisipan mengenai tantangan dalam hidup. Yang kedua, membantu partisipan mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan sosial dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan coping untuk menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, mengembangkan dukungan emosional. Yang kelima, untuk mengurangi sense of stigma dari partisipan. Yang keenam, mengubah sikap dan belief dari partisipan terhadap suatu gangguan atau disorder. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengeksplorasi perasaan terhadap suatu isu. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan crisis intervention. Selanjutnya, pasal 69, yaitu batasan umum. Yang pertama, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasarkan teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Kemudian yang kedua, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Selanjutnya, pasal 70 tentang pelatihan dan tanpa pelatihan. Pada poin pelatihan ini telah diuraikan secara rinci pada buku Kode Etik di bab 8 tentang pendidikan dan pelatihan. Untuk poin selanjutnya yaitu tanpa pelatihan. Jadi tanpa pelatihan ini dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan, dan secara tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan leaflet, pamflet, iklan layanan masyarakat, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu dan atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk poin selanjutnya, bahwasanya psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas dan atau masyarakat. Dan selanjutnya, tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan yang harus dilakukan meliputi asesmen, perencanaan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. Selanjutnya, psikolog dan atau ilmu psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.
Dan juga intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, bahwasanya jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana psikoedukasi non-training berkewajiban untuk mengembalikan ke keadaan semula.